execution konteks sendiri berguna untuk memahami bagaimana JavaScript sendiri dijalankan, sehingga kita dapat mengetahui JavaScript dijalankan bagaimana. Manfaat kita mempelajari JavaScript, kita dapat menguasai dari sisi front end maupun back end. Halo semuanya, selamat datang di Engineer Room. Perkenalkan, saya Alfa Riza. Di sini sebagai full stack developer. Pada kali ini saya akan membahas mengenai execution konteks pada JavaScript. Execution konteks sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan di mana JavaScript itu dieksekusi oleh interpreter. Execution konteks memiliki dua fase, yaitu creation phase dan execution phase. Pada creation phase, JavaScript akan membuat objek global seperti window. Kemudian JavaScript akan membuat objek this yang isinya tadi merupakan objek global tadi. Kemudian selanjutnya JavaScript akan menyiapkan tumpukan memori atau biasa disebut memory heap. Kemudian yang terakhir, JavaScript akan melakukan hoisting. Hoisting di sini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia merupakan artinya yaitu pengerekan. Di sini JavaScript akan mencari keyword var dan function untuk dikerek naik. Var sendiri akan diisi oleh undefined, kemudian function sendiri akan diisi oleh function tersebut tanpa dieksekusi. Perlu diketahui, function yang di hosting di sini merupakan function declaration, bukan function expression. Kemudian selanjutnya di execution phase, di sini JavaScript akan dieksekusi secara sinkronus, baris per baris, dan memberikan value ke variabelnya, kemudian menjalankan function. Berdasarkan skopnya, execution context dibagi menjadi dua, yaitu global execution context dan function execution context. Kita dapat melihat visualisasi execution context ini pada website python.com/javascript.html. Di sini ada contoh yang sudah saya siapkan. Kode pertama, baris pertama yaitu concolok number, sedangkan kita mendeklarasi variabelnya di bawah yaitu var number sama dengan 10. Jika pada bahasa pemrograman lain biasanya akan terjadi error. Namun pada JavaScript, karena ada execution context tadi, yang pertama dilakukan adalah number tadi, variabel, ada keyword var, numbernya akan diisi undefined. Kemudian baru selanjutnya akan mengeksekusi consolok. Karena number tadi belum dieksekusi sebelum dikonsolok, maka konsoloknya yaitu adalah undefined. Kemudian pada contoh yang kedua, di sini saya menyiapkan variable number, saya isi dengan 10. Kemudian ada function untuk mengecek apakah dia genap atau tidak. Kemudian yang selanjutnya saya membuat variabel hasil yang isinya memanggil function isEvent tadi. Kemudian yang terakhir saya akan konsolok apakah genap dengan variabel hasil tadi. Pertama kali JavaScript dieksekusi akan melakukan hoisting, sehingga number tadi, variabel number akan berisi undefined, dan function isEvent tadi akan berisi function itu sendiri. Kemudian variabel hasil akan berisi undefined. Selanjutnya kita akan klik next untuk melihat proses selanjutnya yang terjadi. Variable number akan dieksekusi dan diberi value dengan nilai 10 di sini. Kemudian kita klik next lagi. Yang dieksekusi adalah variable hasil akan diisi dengan function isEvent tadi. Kemudian kita klik next, dia akan mengeksekusi function isEvent tadi. Di sini function isEvent terdapat dua variabel. Di sini terjadi function execution context, di mana variabel var tadi akan diisi undefined terlebih dahulu, kemudian akan diisi dengan nilai 2, dan begitu juga dengan output.
pertama kali akan menjadi undefined, kemudian akan diisi dengan nilai 0. Kemudian function ini akan mereturn apakah number jika dibagi dengan 2 div-nya sisa pembagiannya adalah 0. Jika ya, dia akan return true, jika tidak, dia akan return false. Selanjutnya yang terakhir adalah mengisi variabel hasil tadi dengan hasil return dari isEvent. Yang terakhir adalah kita melakukan log apakah genap, maka hasilnya akan menjadi true. Sekian pembahasan mengenai execution context. Execution context sendiri berguna untuk memahami bagaimana JavaScript sendiri dijalankan, sehingga kita dapat mengetahui JavaScript dijalankan bagaimana. Manfaat kita mempelajari JavaScript, kita dapat menguasai dari sisi front end maupun back end. Contohnya untuk front end sendiri, kita bisa menggunakan framework Vue.js dan React.js. Kemudian untuk di back endnya sendiri, kita bisa menggunakan Node.js. Sekian dari saya, nantikan next episode.